12 pertandingan, 0 gol. 12 kali berlari, 12 kali berjuang, 12 kali kembali ke ruang ganti dengan tangan kosong. Suara kritik semakin keras. Komentar pedas memenuhi media sosial. Kembalikan ke Kamboja. Persib salah beli. Dia bukan level Indonesia. Ramon Tankei, penyerang bertinggi 1,88 cm dari Bel, Brasil, sedang mengalami mimpi buruk terburuk dalam kariernya. Tapi sepak bola adalah permainan yang kejam sekaligus indah. Karena dari kedalaman kebuntuan itu, lahir sesuatu yang luar biasa. 2 brace, 5 gol di Liga. 1 gol krusial di FC Champions League 2 dan kemenangan telak Lemenol atas Madura United yang membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang striker yang hampir dihapus oleh publik berubah menjadi mesin gol yang menakutkan. Ini adalah kisah Ramon Tankei. Untuk memahami kebangkitan Tankei, kita harus memahami dari mana dia datang. Ramon de André Souza lahir di Bel, Brasil, pada 10 September 1998. Bel, adalah kota di muara Sungai Amazon, wilayah yang dikenal produktif menghasilkan talenta sepak bola dengan atribut fisik yang kuat. Karier seniornya dimulai di klub-klub lokal Brasil Americano, CRB, Porto Valio. Namun, langkah krusial terjadi saat ia memutuskan merantau ke Austria. Bergabung dengan FC Dornbirn di kasta kedua Liga Austria. 6 gol dari 20 penampilan di lingkungan sepak bola Eropa yang dingin dan sistematis. Pengalaman ini mengkristalisasi gaya bermainnya, penempatan posisi yang disiplin dan hold up play yang akan menjadi senjata utamanya kelak. Tapi puncak sesungguhnya terjadi di Kamboja. Di Visa FC, Tankei meledak. 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan. Top scorer Liga of the Season. Dia menjadi penyerang paling diburu di Asia Tenggara. Dan itulah yang membuat mata Bojan Hodek tertuju padanya. 28 Juni 2025. Ramon Tankei resmi mendarat di Bandung. Ekspektasi, langit. Bobotoh menyambut dengan tangan terbuka. Media menyebutnya sebagai suksesor penyerang legendaris Persib. Jersey dengan namanya sudah terjual bahkan sebelum ia bermain. Kontrak 2 tahun hingga Mei 2027 menunjukkan komitmen manajemen yang serius. Tapi bermain untuk Persib Bandung bukan bermain untuk klub biasa. Ini adalah klub dengan supporter paling fanatik di Asia. 40.000 mata mengawasi setiap gerakan. Setiap tembakan meleset, setiap peluang gagal akan menjadi headline dan trending topik. Beban jersey biru Persib bukan untuk yang bermental lemah. Dan sayangnya, awal perjalanan Tankei di Bandung adalah bencana. 12 pertandingan, 0 gol, apa yang salah? Mari kita bedah satu persatu. Faktor pertama, cedera. Tankei mengalami memar pada tulang iga di awal musim, membuatnya absen di pekan perdana melawan Semen Padang. Kehilangan momentum di awal kompetisi seringkali mengganggu ritme integrasi pemain baru dengan rekan setimnya. Faktor kedua, adaptasi sistem taktis. Filosofi Bojan Hodek yang pragmatis menuntut strike untuk bukan hanya mencetak gol, tapi juga melakukan pressing track and hold up play. Tankei mengakui bahwa ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang sangat berbeda dari Kamboja. Faktor ketiga, nasib buruk. Melawan Persis Solo pada 27 Oktober 2025, Tankei sebenarnya berhasil mencetak gol. Tapi VAR menganulirnya karena handball sebelumnya. Dampak psikologisnya menghancurkan bagi pemain yang sedang mencari kepercayaan diri. Faktor keempat dan yang paling berat, tekanan ekspektasi. Bermain untuk klub juara bertahan dengan supporter sefanatik bobotoh berarti setiap kegagalan kecil akan mendapat sorotan tajam. Media sosial dipenuhi kritik. Kembalikan ke Kamboja. Persib salah rekrut. Kata-kata yang bisa menghancurkan mental siapapun. Tapi disinilah kualitas sejati seorang pelatih terlihat. Bojan Hodek tidak pernah memberikan ultimatum. Tidak pernah. Di tengah tekanan publik yang menuntut Tankei dibuang, Hodek berulang kali membela strikernya di konferensi pers. Saya tidak meragukan kualitasnya. Kontribusi striker bukan hanya dari gol. Dia membuka ruang untuk pemain lain. Dia menjalankan instruksi taktis dengan disiplin. Bagi saya, yang terpenting adalah menang. Dan Tankei sendiri
dia tidak menyerah. Setiap hari di lapangan latihan, dia terus bekerja, terus berlatih finishing, terus memperkuat mentalnya. Dalam wawancara yang jarang dilihat publik, dia hanya bilang satu kalimat, terus kerja keras. Hal-hal hebat akan kembali datang. Dan dia benar, karena yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. 5 Desember 2025, laga tunda pekan 4 melawan Borneo FC. Dan di menit yang ditunggu seluruh Bandung, Ramon Tanque akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Persib. Pecah telur, beban berat itu terangkat. Persib menang 3-1 dan sebuah era baru dimulai. Dan 16 hari kemudian, dia meledak lagi. 21 Desember melawan Bhayangkara FC di GBLA. Menit 10, sepakan kaki kanan yang terukur. Gol menit 62. Tandukan kepala dari umpan sempurna Tom Hey. Gol brace pertama Ramon Tanque untuk Persib. 2-0. Hodeg tersenyum di pinggir lapangan. Saya tidak pernah meragukan kualitasnya. Tanque yang dianggap gagal kini menjadi Tanque yang menakutkan. Dan di panggung yang lebih besar Java Champions League 2, Tanque membuktikan bahwa golnya bukan hanya untuk liga domestik. 10 Desember 2025, melawan Bangkok United dari Thailand. Injury time babak pertama. Tandukan kepala yang sempurna. 1-0 untuk Persib. Gol ini memastikan Maung Bandung lolos sebagai juara grup G. Gol internasional pertama Tanque untuk Persib. Dan mungkin yang paling penting, 26 Februari 2026, Stadion GBLA. 40.000 bobotoh bergemuruh. Madura United datang dengan strategi parkir bus, tapi Tanque, dia punya rencana lain. Menit 13, Kakang Rudianto overlap di sayap kanan. Umpan silang akurat ke tiang jauh. Tanque dengan keunggulan posturnya 1,88 m memenangi duel udara. Tandukan keras. Gol 1-0 Persib. Kiper Diki Indrayana tidak berdaya. Dan 20 menit kemudian, menit 33, Berguinho mengirim umpan silang. Tanque sudah berada di posisi yang sempurna. Sontekan kaki kanan, presisi, gol. 2-0, brace kedua Ramon Tanque. GBLA meledak. Dan Persib tidak berhenti. William Barush menambah di injury time babak pertama. Andrew Yung di menit 80. Frans Putros di menit 89. 5-0. Kemenangan terbesar Persib musim ini. Dan Tanque, dia adalah bintangnya. Dengan kemenangan ini, Persib kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, unggul 3 poin atas Persija Jakarta. Misi hat-trick juara semakin dekat. Tapi mengapa Tanque akhirnya bisa meledak? Jawabannya ada pada integrasi taktis yang brilian dari Bojan Hodeg. Tanque bukan penyerang yang berlari cepat atau berdribel melewati 3 back. Dia adalah target man, titik tumpu. Tugasnya adalah menerima bola dengan punggung menghadap gawang, menahan tekanan bek lawan, dan mendistribusikan bola ke pemain yang lebih cepat di sekitarnya. Iliong Bahus Berguinho, Beckham, semuanya hidup dari bola-bola yang dimenangkan Tanque di duel udara dan hold up play. Statistiknya mendukung. Rata-rata 161 menit per gol di liga, dominasi duel udara. Dan yang paling penting, dia membuka ruang yang tidak terlihat oleh penonton biasa. Setiap kali bek lawan fokus menjaga Tanque, celah terbuka untuk Barush atau Berguinho. Itulah mengapa Hodeg tidak pernah meragukan nilainya, meskipun gol belum datang. Dan yang paling menarik, kedua brace-nya tercipta dari dua senjata berbeda. Melawan Bhayangkara, sepakan kaki kanan dan tandukan kepala. Melawan Madura United, tandukan kepala dan sontekan kaki kanan. Ini menunjukkan bahwa Tanque adalah ancaman ganda di kotak penalti. Kaki kanan dan kepala sama-sama mematikan. Dampak kebangkitan Tanque terhadap Persib tidak bisa dilebihkan. Dengan ketajamannya yang kembali, Persib menjadi tim yang paling sulit dikalahkan di liga. Dalam pertandingan klasik melawan Persija pada 11 Januari 2026, Tanque menjadi tumpuan utama di tengah absennya beberapa pemain kunci. Kontribusinya vital dalam memastikan kemenangan 1-0. Dan kehadirannya yang dominan memungkinkan manajemen untuk meminjamkan Dimas Derajat ke Malut United. Karena stok penyerang sudah cukup melimpah. Sekarang,
Dengan 53 poin di puncak klasemen, misi hat-trick juara semakin nyata. Dan Ramon Tankei berada di jantung ambisi itu. Julukan Tankei dalam bahasa Portugis berarti tank, kendaraan perang yang tidak bisa dihentikan. Dan seperti namanya, Ramon de Andrade Sousa telah membuktikan bahwa dia tidak bisa dihancurkan oleh kritik, oleh cedera, atau oleh tekanan 40.000 supporter. Kisahnya di Persib adalah pelajaran untuk setiap atlet di dunia. Adaptasi yang lambat bukan berarti gagal. Ini adalah proses pengumpulan energi sebelum mencapai performa puncak. Bojan Hodak percaya ketika semua orang meragukan. Tankei bekerja keras ketika semua orang mengejek, dan hasilnya 2 brace yang mengubah jalannya musim 5 Goji Liga 1 gol di F Champions League 2 dan Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Dari Bel, M ke Austria, dari Austria ke Kamboja, dari Kamboja ke Bandung. Dari 12 laga tanpa gol ke mesin gol yang ditakuti seluruh liga, Ramon Tankei bukan sekadar nama. Dia adalah bukti bahwa di sepak bola, yang terpenting bukan kapan kamu mencetak gol, tapi kapan gol itu paling dibutuhkan. Dan Tankei, dia selalu hadir di momen yang paling penting. Menurut kalian, berapa gol lagi yang akan dicetak Ramon Tankei di sisa musim? Bisa jadi top scorer? Atau masih kalah dari Maxwell? Tulis prediksi di komentar. Subscribe untuk kisah inspiratif sepak bola Indonesia berikutnya. Sampai jumpa!